Ya nanti ya, itu ya. Ya nanti lihat dulu ya. Nanti lihat dulu tanggal 20 ya. Dari berjuta-juta orang yang ada di Indonesia yang akan jadi menteri, dia lagi. Jokowi itu bisa jadi gubernur Jakarta, terus jadi presiden 2 periode. Itu kan merupakan hasil dari pencitraan mobil goib SMK. Dari belusukan, pura-pura menjadi rakyat, dan masuk gorong-gorong. Tangkap! Adili! Kantong! Kita sama-sama Jokowi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, tanggal 14 kemarin Pak Prabowo panggil sejumlah calon menteri ke Kertanegara. Bahkan sampai Gus Miftah juga Bung Raffi Ahmad. Ini baru calon ya teman-teman semua. Belum tahu nih siapa saja yang terpilih akan membantu di kabinet Pak Prabowo Subianto. Kami sebagai rakyat sih berharap ya Pak Prabowo benar-benar memberikan jabatan menteri kepada orang yang memang punya kompetensi di sana, yang punya kualitas, yang punya ya kalau bisa dibilang yang suhunya gitulah. Jangan asal comot saja. Karena kita tahu ya, namanya menteri itu harus punya kualitas yang di atas rata-rata. Karena kalau cuma ketenaran ataupun karena dekat saja, waduh ya kayak kemarin lah pokoknya kabinet yang kemarin gitu ya. Akhirnya kan banyak yang carut marut gitu. Dan gue agak kaget juga sih melihat ada Gus Miftah dan juga Bung Raffi Ahmad gitu ya. Dipanggil juga oleh Pak Prabowo. Ya nggak tahu sih ini apakah Pak Miftah dan Raffi Ahmad ini akan menjadi menteri juga atau gimana. Karena beberapa hari kemarin juga di mana Raffi Ahmad ini mendapatkan gelar doktor. Apakah ada sangkut pautnya ke sana? Kok gue jadi inget ya kata-kata Pak Prabowo yang dimana dulu beliau mengatakan Indonesia akan hancur di tahun 2030. Kalau susunan kabinet yang seperti itu gimana ya teman-teman semua. Tapi mudah-mudahan Pak Prabowo memberikan tempat-tempat kepada orang-orang yang memang punya kapasitasnya gitu ya, untuk menjabat jabatan menteri. Nah teman-teman semua, kita tahu ya para wartawan juga penasaran nih siapa saja yang akan terpilih. Makanya para wartawan menanyakan kepada Gibran. Tapi lucunya jawaban dari Gibran, gimana ya kok kayak gitu ya. Ya ini bukan bermaksud untuk menggoreng ya, tapi kita lihat dulu deh videonya. Penambahan kementerian mungkin mas? Ya nanti ya, itu ya. Ya nanti lihat dulu ya. Udah nemuin menteri, calon-calon menterinya juga mas? Nanti ya. Bareng Pak Prabowo atau? Ya nanti lihat dulu tanggal 20 ya. Itu ya. Pertemuan dengan PDIP masuk di Cukup. masih mungkin mas soal Indonesia lah. Ya, doakan yang terbaik ya. Nanti nonton semua ya. Gimana ya? Mau komentar apa nih teman-teman semua? Sebenarnya bisa sih menjawab dengan kata-kata yang lain, nggak cuma ya nanti. Ya memang sih belum fix siapa nama-nama yang akan dipilih oleh Pak Prabowo untuk menjadi menteri. Tapi ya jawabannya jangan ya nanti doang gitu loh. Ya kasih jawaban yang lebih bagus dikit gitu loh mas. Gimana sih? Tapi ya sudahlah ya. Aduh, napas dulu teman-teman semua. Oke, kita lanjut nih ya. Ada terlihat nih Gus Miftah dan juga Raffi Ahmad ya mendatangi rumah Pak Prabowo di Kertanegara. Kita lihat videonya. Oke teman-teman semua, kita akan lihat ya komentar di akun X. Dr. Tifa nge-tweet ya. Melihat orang-orang yang diundang ke Kertanegara dalam beberapa hari sampai sore ini, tiba-tiba jadi ingat Pak Prabowo bilang Indonesia akan hancur di tahun 2030. Apakah kabinet yang terdiri antara lain Gus Miftah dan Raffi Ahmad dan lain-lain akan dimaksudkan untuk mencegah kehancuran atau mempercepatnya? Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Coba guys, kalian komen di bawah ini ya. Nah sebelum itu kita lihat nih komentar dari tweetan Dr. Tifa.
Dari Wong Jowo, kayaknya nggak nunggu 2030 ini mah, malah lebih cepat dari prediksi Pak Prabowo. Kalau lihat susunan kabinetnya yang membawa harapan cuma menteri dari Muhammadiyah. Dari Ayembot, Rungkat Bambang. Dari Presiden Bansos, kalau bener kasihan NKRI. Dari Nur Cahaya, fix mulai detik ini jangan paksa aku untuk bayar pajak ya. Waduh, gawat nih. Kalau rakyat nggak bayar pajak nanti gimana menjalankan kabinet Pak Prabowo kan? Nah, dari Mata Angin nih, kabinet Fufu Fafa, kabinet Prabowo Rasa Mulyono, Presiden Antartika merangkul gembong mafia. Waduh, siapa nih yang mafia nih? Oke, coba yang terakhir nih ya, Erwin WF. Di Indonesia itu ada ribuan perguruan tinggi yang sudah mencetak jutaan profesor, doktor, insinyur, dan lain-lain yang masing-masing kompeten di bidangnya. Tapi setiap 5 tahun yang jadi menteri untuk ngurusin negara besar ini orangnya itu-itu aja, bosen. Ya benar teman-teman semua, gue juga terus terang bosen sih ngelihat kok orangnya itu-itu aja. Kan sudah terbukti gitu ya, orang-orang yang kemarin ya jadinya mana gitu kan, ya, progresnya nggak terlihat gitu loh. Kenapa nggak diganti saja dengan orang-orang yang memang punya kompetensi di bidangnya itu loh. Ya mudah-mudahan saja, pokoknya kita doakan terus Pak Prabowo untuk bisa memilih orang-orang yang memang kompetensi di bidangnya, jadi nggak asal comot gitu ya. Untuk Raffi Ahmad dan juga Gus Miftah yang mudah-mudahan jadi supporting saja lah ya. By the way, Pak Jokowi apakah ikut cawe-cawe juga? Coba kita lihat tweetan dari John Sitorus ya. Gila, H-5 menjelang lengser masih bermanuver. Benar-benar Jokowi menghabisi PDIP agar jangan sampai Prabowo punya beban andai tidak jadi bertemu dengan Bu Mega. Apakah Herindra akan jadi kepala BIN paling singkat? Nah, di sini kita lihat ya dari CNN Indonesia, Jokowi tunjuk Herindra jadi kepala BIN gantikan Budi Gunawan. Wadidaw. Udahlah kita nggak usah lihat komentarnya ya, pasti banyak banget. Kita langsung lanjut aja ke videonya. Halo guys. Pemanggilan dari calon-calon menteri yang akan membantu di kabinetnya Pak Prabowo sepertinya sudah selesai ya. Sudah lebih dari 40 orang calon menteri dipanggil oleh Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Kalau kita perhatikan ya, calon menteri yang Pak Prabowo panggil ini didominasi oleh menteri-menteri kesayangan Jokowi. Belum ada tuh calon dari PDI Perjuangan, Nasdem, dan PKS. Ya, cobalah kita pikir, berapa jumlah penduduk negara kita? Berapa jumlah orang-orang yang masih dalam usia produktif? Berapa jumlah profesional, orang-orang pandai, para profesor, dan orang-orang yang expert di bidang masing-masing yang ada di negara kita? Nah, dari 46 kementerian plus wamen, ini ada 92 orang. Dari berjuta-juta orang yang ada di Indonesia yang akan jadi menteri, dia lagi. Ya, salah satu kementerian yang baru adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini saya rasa aneh sekali ya. Kenapa nggak dijadikan Direktorat Jenderal saja gitu? Kenapa harus jadi kementerian baru? Apa nanti akan ada Kementerian Pendidikan Tinggi gitu? Lalu ada Kementerian TK, PAUD, ada juga. Aduh, ini kan kita bayangkan deh ya. Dari perekrutan menteri dan wamen ini aja, kita udah tahu arah pemerintahan Pak Prabowo Subianto ini akan seperti apa. Yakin KKN akan diberantas? Saya kok nggak yakin ya. Yakin ekonomi akan lebih baik? Gaji menteri dan wamen saja sudah berapa? Belum lagi semua pejabat-pejabat di kementerian baru ini. Ini akan semakin menambah beban negara. Ya, apakah kita yakin ekonomi kita akan lebih baik? Yakin penegakan hukum akan adil dan bijaksana? Semoga saja tidak jadi halusinasi semata. Ya, semoga saja ya, tidak hanya jadi halusinasi semata gitu ya. Benar-benar apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu benar-benar dijalankan gitu, konsisten dengan kata-katanya. Kita doakan saja teman-teman semua. Nah, kita kembali lagi ke berita soal Pak Jokowi nih. Setelah lengser, banyak tokoh nasional yang sudah siap siaga ya untuk mengadili Joko Widodo. Nah, ini Bapak Amin Rais pun berkomentar ini ya, serta tokoh-tokoh yang lain gitu.
Ngeri pokoknya. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Katanya, Jokowi sekarang ini menjelang masa pensiunnya sedang sibuk memoles citra diri. Seluruh kementerian dan BUMN dia suruh untuk membuat video kampanye keberhasilan Jokowi. Heran, ngapain sih pencitraan melulu? Kalau emang bener Jokowi berhasil, kalau emang bener tingkat kepuasan rakyat kepada Jokowi tinggi, kan pasti penghargaan rakyat akan datang dengan sendirinya, tanpa perlu pencitraan. Apalagi kalau harus menggerakkan massa bayaran. Sekarang apa sih pencitraan itu? Pencitraan itu kan artinya tidak organik atau tidak alami. Atau kalau di produk makanan, pencitraan Jokowi itu sama seperti pewarna buatan, supaya kelihatannya menarik. Atau seperti mecin, supaya rasanya enak. Padahal sebenarnya tidak baik bagi kesehatan. Memang harus diakui bahwa Jokowi itu adalah sebuah produk yang strategi marketingnya bagus. Bungkus kemasannya menarik. Iklannya bombastis. Tapi faktanya setelah dibeli dan dicobain, ternyata rasanya nggak enak. Bahkan banyak yang kapok. Contoh gampangnya, Jokowi itu bisa jadi gubernur Jakarta, terus jadi presiden 2 periode, itu kan merupakan hasil dari pencitraan mobil goib SMK. Dari belusukan, pura-pura menjadi rakyat, dan masuk gorong-gorong. Dan sekarang, menjelang masa pensiun, Jokowi masih mau pencitraan lagi. Jadi kalian bayangin aja, 12 tahun loh, Jokowi terus-terusan melakukan pencitraan demi pencitraan. Ibaratnya, make up yang digunakan untuk memoles wajah Jokowi itu sudah terlalu tebal dan berlapis-lapis. Sudah tidak mungkin kita bisa melihat seperti apa sosok aslinya Jokowi. Tapi Jokowi adalah Jokowi. Jokowi bukan rakyat. Terserah dia mau sampai kapan melakukan pencitraan. Yang penting sekarang adalah, jangan sampai kita menjadi korban pencitraannya Jokowi lagi. Udah dong. Sadarlah kalian semua, bahwa iklan pencitraan apapun yang dilakukan Jokowi, bahwa tidak peduli seberapa bagus dan menarik Jokowi itu dibungkus, kita semua sudah tahu dan sudah merasakan bahwa isinya ya sama aja. Isinya ya Jokowi-Jokowi juga. Masa iya berubah jadi Mulyono? Sadar dong kalian, bahwa keberhasilan Jokowi itu bukan sesuatu yang perlu diselebrasi. Karena itu memang tugas dan kewajibannya presiden. Tapi hutang yang melangit, demokrasi yang porak-poranda, hilangnya oposisi, hukum yang digunakan untuk memonopoli kekuasaan, itu yang tidak boleh dilupakan, apalagi dimaafkan tanpa pertanggungjawaban. Ya, Jokowi pasti memiliki jasanya bagi Indonesia. Tapi ya, Jokowi faktanya juga memiliki dosa dan kesalahan yang menurut gue jauh lebih banyak daripada jasanya. Kita adalah bangsa pemaaf. Tapi kita sama sekali bukan bangsa yang bodoh dan diam saja ketika kita jadi korban ketidakadilan. Negara ini adalah negara hukum. Jadi, terima kasih Jokowi untuk semua jasanya. Tapi tuntut Jokowi untuk semua dosanya. Salam semangat Antitesa 24. Sebenarnya hukum gantung masih berlaku. Maka tangkap, adili, tangkap, adili, gantung. Tapi gantungnya jangan sekarang. Ditangkap dulu, adili dulu. itu adalah peringatan untuk kita. Jangan lebam, jangan abang doang. Tunjukkan tanggal 18. Kesimpulannya, tangkap, adili, gantung. Kita sama-sama Jokowi. Kawan, apapun yang terjadi jangan mundur. Perjuangan dan doa. Jangan gentar, maju terus, tetap jaya Jawa. Semangat, sampai tetes darah penghabisan. Jadi saudara, Jokowi itu melakukan 5 macam kejahatan. Ya. Jadi pertama itu kejahatan politik. Dia telah menjungkirbalikkan konstitusi dan demokrasi secara semena-mena. Kedua, dia melakukan kejahatan sosial, yaitu dia menghina rakyat dan memuliakan kapital. Dia menginjak-injak rakyat dan dia menyembah kepada para pemilik modal.
Ketiga, dia melakukan kejahatan ideologi, yaitu Pancasila tadi khianati. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi kemanusiaan yang zalim dan biadab. Ketiga, persatuan Indonesia menjadi perpecahan bangsa. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan diganti dengan kerakyatan yang dipimpin oleh nafsu keserakahan, kekuasaan untuk membangun dinasti kerajaan edan-edanan. Ya. Yang kelima, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia diganti dengan kezaliman sosial buat rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan. Kemudian keempat, dia melakukan kejahatan ekologi, yaitu sebagian besar sumber daya alam kita telah dikuras oleh asing dengan alasan hilirisasi, ya. Nah, kemudian cepat saja, ya. Kemudian yang berikutnya lagi, yang kelima itu moral crime, ya, kejahatan moral. Nah, jadi kita tahu bagaimana dia dan keluarganya tidak mengindahkan moral, tidak mengindahkan aturan agama dan lain-lain. Dan yang keenam, rezim Mulyono dibangun di atas fondasi kebohongan dan immoralitas. Ternyata keluarga Mulyono secara ugal-ugalan, ya, sudah menghancurkan kehidupan moral bangsa Indonesia. Karena itu intinya dia harus diadili. Mudah-mudahan yang di langit mengizinkan baik kita itu bahwa Jokowi alias Mulyono alias Mukidi Jokopret akan berakhir hidupnya di penjara, insya Allah. Allahu Akbar. Merdeka.